di dalam Pilpres 2024 ini. Dan kecurangan ini menurut saya bukan sekedar masif, sudah proven, sudah bisa dibuktikan sebenarnya. Tinggal sekarang apakah kita mau menyetop ini atau tidak. Pernyataannya Mbak Mega, Mas, menjadi menarik. Apakah Mahkamah Konstitusi akan menjadi palu godam atau palu emas yang akan justru memberikan dan menghidupkan harapan kita untuk Indonesia yang masa depan. Tanggal 16 terjadi, tanggal 18 katanya juga gitu, tanggal 19 juga gitu, tanggal 22 juga akan jadi seperti itu. Jadi kalau masyarakat datang berbondong-bondong ke sana, maka kemudian itu bisa dipakai untuk menunjukkan keprihatinan masyarakat dan dukungan masyarakat supaya MK benar-benar bisa menjalankan putusan berbasis pada substansi keadilan dan punya keberanian untuk menjalankan itu. Semoga MK bisa mengambil keputusan dengan yang seadil-adilnya dan menjaga marwah dan kehormatan Mahkamah Konstitusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita berbincang terkait dengan keterangan dari beberapa menteri yang disampaikan di Mahkamah Konstitusi. Bersama dengan kita ada Pak Bambang Wijayanto. Apa kabar Pak BW? Alhamdulillah waras, Mas. Pak BW, keterangan dari 4 menteri yang disampaikan di Mahkamah Konstitusi itu kan bukan sebagai saksi ataupun ahli dan keterangannya tidak disumpah. Emang biasa begitu, Pak? Nah, ini menarik. Saya sebenarnya kepengen banget nih mendiskusikan ini, Mas. Mari kita diskusikan. Bagian pertama gini. Dalam sejarah Pilpres memang belum pernah ada pengalaman memanggil orang-orang dalam jabatan tertentu yang ada di pemerintahan untuk hadir di pengadilan. Itu belum ada. Cuman dalam hukum acara di MK memang dikenal sebagai informandum, Mas. Jadi atas kepentingan MK kemudian dipanggillah orang ini. Itu terjadi. Cuman kalau nggak salah orang ini tetap disumpah, Mas. Kalau dia diminta keahliannya. Sehingga kemudian argumen bahwa menteri ini sudah pernah menjalankan sumpah macam-macam itu menjadi debatable. Menjadi debatable karena apa? Terus keterangannya, artinya kan keterangannya itu bisa dikesampingkan juga bisa tidak kan sebetulnya itu. Tapi yang jauh lebih penting kan sebenarnya gini, Mas, dalam hukum pembuktian di MK selain alat bukti yang sudah diatur dan lebih condong bersifat keperdataan, keyakinan hakim kan jadi penting. Betul. Nah, waktu kami mengajukan, kami itu maksudnya 01 mengajukan permohonan, kita mengajukan nama-nama menteri yang akan dipanggil. Tapi yang di situ adalah menteri-menteri yang memang terlibat gitu. Terlibat memang de facto ada terbukti dia melakukan bagian dari kampanye-kampanye tersebelum dalam penggunaan bansos. Nah, menteri yang diundang kemarin adalah menteri yang kira-kira portofolionya itu berkaitan dengan bansos. Bukan kayak kita kan Bahlil itu kan memang beberapa kali ngomong soal bukan Bahlil tuh apa namanya Zulkifli Hasan, Mas. Zulkifli Hasan. Terus, Hartarto juga begitu. Cuma Zulkifli Hasan itu tidak dipanggil. Itu ada beberapa menteri yang lain yang catatannya cukup lengkap. Itu yang tidak dipanggil. Nah, jadi itu berkaitan dengan portofolio dia. Nah, sayangnya kemudian karena itu untuk kepentingan MK kita tidak dilibatkan. Padahal kami punya pengetahuan terutama peristiwa yang menjadi dasar. Apalagi yang menarik di situ, Mas, ada salah satu hakim di Mahkamah Konstitusi itu yang baru hakim terakhir yang dilantik, Mas. Arsul Sani itu. Saya menganggap pernyataannya itu agak bias, Mas. Yang poin apa, Pak? Nah, ini saya kutip ininya supaya saya tidak salah ya. Pernyataannya begini, dia ini saya kutip dari media. Agar jelas karena kan terkesan bahwa seolah-olah yang memanfaatkan perlinsos dan bansos adalah menteri yang terafiliasi partai dengan 02. Seolah-olah berarti enggak gitu ya? Iya, seolah-olah. Padahal perlinsos atau bansos juga ada di kementerian yang menterinya terasosiasi dengan paslon, baik 01 maupun 03. Emang ada, Pak?
Itu yang saya ini kan pernyataan dia tuh bias. Iya, Sepanjang iya, pengetahuan saya 01 dan 03 menterinya itu tidak melakukan memanfaatkan memanipulasi bansos. Iya, Apalagi iya. menyatakan ini bansos dari Presiden Jokowi kan nggak mungkin gitu loh. Iya, 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 betul. Pernyataannya itu bias banget dan menurut saya ini dalam bincang-bincang dengan beberapa teman, mereka udah siap-siap untuk ngajuin ke pelanggaran etik juga Mas. Iya, Jadi ini ada masalah seperti itu. Nah, yang balik lagi dengan begitu sebenarnya para menteri ini ketika menjelaskan itu dia sebenarnya punya kesempatan seluas-luasnya untuk melindungi kepentingannya presiden. Iya, iya. Padahal kita ingin membuktikan presiden cawe-cawe kan gitu. Iya, iya. Jadi keterangannya bisa untuk memihak, Pak ya. Iya, menurut saya keterangannya justru berpihak. Itu sebabnya begitu kami kuliti keterangan-keterangannya banyak sekali. Keterangan-keterangan itu yang sebenarnya tidak sepenuh-penuhnya sesuai dengan baik itu peraturan perundangan maupun. Tunggu Pak, sebelum bicara di poin itu, saya pengen melihat begini dari sisi formilnya dulu. Kalau ada orang memberikan keterangan di persidangan, yang pertama keterangannya itu apakah akan digunakan sebagai materi persidangan. Kalau materi persidangan artinya akan dikutip dalam putusan kan tentunya. Betul. Dalam konteks itu tentunya semua keterangan yang disampaikan itu harus benar gitu. Artinya kalau menyampaikannya tidak benar atau berbohong ada konsekuensi pidana kan begitu. Dalam konsekuensi pidana itu Pak, kan jelas memberi keterangan di persidangan yang di atas sumpah. Kalau tidak disumpah, tidak ada konsekuensi pidana. Nah, poin pertama itu. Yang kedua, saya melihat waktu salah satu hakim di Mahkamah Konstitusi menyampaikan alasan bahwa menteri itu sebelum menduduki jabatannya, dia disumpah. Saya ketika jabatan saya sebagai penyidik, sebagai fungsional, jabatan profesional, profesi ya, maaf maksud saya jabatan profesi sebagai penyidik, Disumpah. itu saya disumpah. Tapi sebagai saksi Juga disumpah. Disumpah lagi di Mahkamah Konstitusi atau di tempat lain. Atau menteri-menteri yang jadi saksi di persidangan. Saya beberapa kali memeriksa menteri-menteri. Ketika bersaksi di persidangan dalam perkara pidana, perkara tipikor lah gitu. Itu mereka disumpah juga. Padahal mereka sama seperti menteri sekarang. Nah, dua poin tadi gimana Pak B menggambarkan? Ini yang paling menarik Mas. Ketika ditanya di persidangan, yang ditanya tuh soal peristiwa kan. Kalau peristiwa kan artinya keterangan yang terjadi dan dia kemudian kemukakan. Risma itu bicara soal peristiwa. Betul. Bu Sri Mulyani bicara soal peristiwa. Muhajir bicara soal peristiwa. Begitupun apa namanya Pak Hartarto ya. Ini semuanya bicara peristiwa. Nah kalau bicara peristiwa itu kan tidak ada berita dalam konteks jabatannya saja kan. Ada peristiwa. Sehingga harusnya kemudian dia di bawah sumpah. Untuk kemudian bisa dipakai dasar untuk menguatkan keyakinan hakim. Kalau sekarang keterangannya itu sebagai pengetahuan dan tidak bisa dipakai sebagai untuk menguatkan keterangan hakim itu. Karena punya konsekuensi kayak gitu Mas. Dan bagi saya harusnya memang disumpah. Kalau saya lebih setuju disumpah. Apa ininya nggak disumpah? Dan kalau diambil argumen bahwa dia sudah disumpah ke jabatan menteri, dia itu against tradisi dalam pemeriksaan saksi-saksi selama ini dan belum pernah ada juga di MK seperti itu. Nah sekarang seandainya, tentunya kita bukan maksud menuduh nih, tapi mengira boleh kan Pak ya? Boleh. Kalau seandainya dari menteri yang menyampaikan keterangan kemarin di persidangan Mahkamah Konstitusi ternyata ada yang berbohong, bisa nggak kena pidana dia? Dia tidak disumpah di persidangan. Nah kan walaupun dia tidak disumpah, kalau keterangannya itu bisa dibuktikan kan jadi dianggap keterangan seperti orang ngomong di mana-mana kan. Kalau memang salah kan bisa menyebarkan berita bohong. Bisa kena KUHP juga dia. Jadi bukan karena tidak disumpah terus. Kalau yang disumpah kan dia melanggar, dia memberi keterangan di bawah sumpah tapi dengan cara berbohong. Kena pasal itu kan. Kalau sekarang harusnya sih menurut saya sih bisa tetap kena Mas. Kena dalam konteks menyampaikan berita bohong ya di forum publik. Betul. Gitu ya. Iya menarik juga itu Pak B. Dan di beberapa poin keterangan yang disampaikan kan ada beberapa yang kemudian didiskusikan, kemudian ada keraguan lah diantaranya lain contohnya automatic adjustment, automatic adjustment oleh Bu Menteri Keuangan dan ada beberapa poin lain. Mungkin Pak B bisa memberikan beberapa poin yang penting yang menjadi problematik.
Satu, kita mendapatkan informasi dan terbuka di publik bahwa Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan automatic adjustment. Itu tersebar di mana-mana automatic adjustment. Automatic adjustment itu ternyata ada kaitannya dalam ketentuan perundangan. Itu ada dalam pasal 28 ayat 1 huruf E Undang-Undang 19 tahun 2023 tentang APBN. Di dalam pasalnya itu ketentuan huruf E dikatakan pasal itu memberi wewenang kepada pemerintah untuk menyesuaikan belanja negara bukan dalam kondisi apapun, dalam kondisi tertentu. Ini karena COVID itu Pak masalah. Kalau COVID yang dulu Mas, itu yang Perpu yang dulu itu. Jadi kalau yang ini pasal itu menyatakan kalau ada neraca kurang macam-macam itu boleh dilakukan adjustment. Tapi itu kan harus diukur kemudian. Bukan di awal tahun. Bukan kaitannya juga dengan bansos. Kalau kemudian dipakai automatic adjustment itu misalnya karena apa? Misalnya karena El Nino, nggak tepat karena El Nino, karena El Nino-nya tidak separah tahun 2021. Ya kan, jadi nggak tepat. Terus karena apa lagi? COVID udah bukan COVID. Alasannya apa? Nggak tepat. Jadi penggunaannya itu harus terikat pasal 28 E ayat 1. 28 ayat 1 huruf E ketentuannya itu. Nah, itu yang dianggap oleh kami melanggar. Seandainya pun itu dilakukan harus dengan izin DPR. Betul. Karena pasal 23 undang-undang mengenai konstitusi menyatakan berkaitan dengan hak budget itu harus tetap mendapatkan izin dari DPR, kan DPR yang punya kewenangan untuk melakukan itu. Nah, itu yang menurut kami mungkin kalau disebut korupsi masih di perdebatan. Cuman kalau tindakan koruptif sih iya sih kayak Mas Novel. Saya yakin itu koruptif. Walaupun apabila ternyata perbuatan melawan hukumnya kalau berdampak ke perekonomian itu persoalannya bisa menjadi lebih serius lagi menurut saya. Karena di sini nanti harus ada kaitannya juga Mas. Nah, dalam catatan atau analisis kami yang kami beritahukan bahwa kita kekurangan beras memang sekitar 600.000 ton, 0,6 juta ton. Tapi yang diimpor itu 3, sekian ton. Sehingga kemudian ada ada yang kurang itu sekitar bukan kurang. Kita kelebihan 2,6 juta ton. Jadi import kita sebenarnya lebih itu 2,6 juta ton. Tapi kemudian harga beras berasnya lebih banyak dong, surplus. Surplus. Tapi kenapa harga beras tinggi dan tertinggi dalam sejarah perberasan? Dan ditambah lagi ini Mas yang mau cerita. Pak Menko Airlangga menyatakan bahwa kita sebenarnya kekurangan 5 juta ton. Nah, salah nol tuh Pak. Nolnya kebanyakan. Harusnya 500.000 bukan 5 juta gitu ya. Jadi sekarang kenapa? Jadi dia bilang kan kalau begitu kalau cuma ngimpor 2,6 juta ton atau 3 juta ton masih kurang sebenarnya. Padahal dari mana angka itu? Nah itu yang indikasi kebohongannya itu ada di situ. Menarik tuh Pak. Memang kalau kita lihat dari beberapa keterangan yang lain ya, soal kalau nggak salah perjalanan ya Pak Jokowi yang ke daerah-daerah itu disampaikan itu mengunjungi daerah-daerah yang miskin dengan harapan untuk memastikan bahwa bansosnya betul-betul terrealisasikan. Nah dari titik ini pernyataannya Pak Muhadjir nih, Mas. Dari ketika dia mengungkapkan atau bagian dari pernyataannya itu ada masalah. Masalahnya dia membuat kesimpulan yang menyatakan kalau Pak Presiden Jokowi itu datang ke beberapa tempat dan itu kemudian dilakukan pemberian bansos untuk sekian banyak orang di situ, terus apa mungkin itu bisa mempengaruhi pilihan pemilih? Gitu. Padahal kita punya ahli bukan menduga-duga yang sudah membuktikan itu bahwa ada hubungan antara bansos sebagai politik gentong babi yang dipakai itu dengan peningkat elektoral. Ini bukan kita anti bansos loh Mas. Nah itu dipakai soalnya oleh lawyersnya 02 pihak terkait. Dia mengatakan kok kita
tidak setuju bansos ini kan berarti kita tidak membantu masyarakat miskin. Bukan itu yang namanya penyesatan. Kita bukan tidak setuju bansos, tapi bansos yang dimanipulasi, yang dipersonalisasi dan dipolitisasi, itu yang mesti dilawan. Bansos itu uangnya rakyat, bukan uangnya Presiden Jokowi. Itu yang mau kita lawan. Betul. Jadi jangan disesatkan. Memang pihak terkait kadang-kadang menyesatkan kayak gitu ya, sebagiannya tuh menyesatkan kayak itu, para lawyernya sebagiannya seperti itu. Dan menurut saya itu yang mesti dilawan, dan itu bahaya loh, itu bisa rasis loh itu. Pernyataan yang nggak benar kayak gitu. Dan sebetulnya kan kalau kita lihat memang bansos diperlukan kan? Karena dalam keadaan tertentu masyarakat perlu dibantu untuk bisa survive dengan bansos. Walaupun dalam keadaan lain masyarakat perlu didukung dengan penyediaan lapangan kerja kan gitu. Itu lebih bagus lagi, lebih produktif lagi. Dan kalau kita lihat Pak di penyampaian tadi yang Pak Bewi sampaikan bahwa terkait dengan bansos ada korelasi dengan pemilihan, itu bukan hanya keterangan ahli tapi banyak teori-teorinya juga, ya kan Pak Bewi. Ada banyak juga jurnal-jurnal ilmiah, itu bahkan levelnya di internasional gitu Pak Bewi. Jadi menarik sekali memang. Nah yang keterangan ini sebenarnya ada ahli kita yang namanya Fit Arison. Dia mengatakan sebenarnya gini, praktek seperti ini bukan khas Indonesia. Satu itu. Dan yang kedua, tulisan-tulisan yang referensinya seperti ini di dunia itu cukup banyak, tulisan-tulisan jurnal-jurnal internasional. Jadi sebenarnya ini udah nggak bisa ditolak karena di internasional terjadi. Apalagi kalau ini kita kaitkan dengan ahli lain yang menyatakan soal politik gentong babi. Itu memang begitu. Jadi bansos dipakai sebagai politik gentong babi. Nah saya balik ke Fit Addison tadi. Nah, Mas Fit sendiri kemudian melakukan semacam ini Mas, membangun model gitu ya. Kalau saya pakai bahasa saya nih, membangun model, dan dia memeriksa itu, membuat studi Mas untuk membuktikan itu. Apa kaitannya itu? Itu dia tulis, dia buktikan itu sehingga kemudian dia sampai pada kesimpulan bahwa ada 26 juta orang yang bisa berpengaruh atau efektif terpengaruh langsung dengan pemberian bansos itu dalam kaitannya dengan elektoral. Dan ini kalau dikonfirmasi dengan hasil survei yang dilakukan oleh satu lembaga survei, itu cocok Mas. Cocok angkanya. Angkanya tuh cocok gitu. Dan menurut saya itu jadi tervalidasi di situ. Dan yang lebih menarik lagi, Fit itu sudah mengamati soal ini bukan 2-3 tahun yang lalu. Itu sudah mulai dari 2005 dia sudah mulai mengaji itu, mengkaji itu. Jadi menurut saya argumennya itu sangat justified banget. Dan kalau ini mesti dilawan dengan membangun model yang lain atau argumen yang sangat kuat, sama kuatnya dengan argumennya Mas Fit. Memang saya juga memperhatikan Mas Fit Pak, karena kan di beberapa penanganan perkara korupsi itu saya dan teman-teman lah sering berkoordinasi dengan kawan-kawan pakar ahli-ahli ekonom ya Pak ya, untuk menghitung contohnya kerugian perekonomian negara. Dan orang-orang ahli ekonomi ini yang kita ajak diskusi, walaupun saya belum pernah bicara dengan Mas Fit, belum pernah. Tapi melihat Mas Fit ini ahlinya bidang public finance, jadi sangat wajar dia ketika dari dulu sudah sering melakukan riset. Karena tentunya ketika dia sedang melakukan pendidikan, dia juga pastinya karena concern pendidikannya bidang itu, pasti dia banyak melakukan penelitian soal-soal itu. Jadi menarik sekali Pak Bewi. Apalagi yang terkait dengan masalah penelitian ini kan memang betul-betul sebetulnya banyak juga dilakukan di luar negeri ya untuk bisa melihat. Justru sebaliknya Pak Bewi, kalau kita lihat dari KPK, dari Kemendagri justru malah mengkonfirmasi bahwa terkait dengan bansos ini berpengaruh dengan election. Makanya KPK juga melakukan himbauan agar ke depan nanti pilkada 3 bulan sebelum pemilihan itu tidak boleh ada bansos. Kemendagri juga mengatakan begitu. Artinya yang dikatakan oleh Mas Fit itu dikonfirmasi oleh pemerintah dalam ini Kemendagri dan KPK. Setuju saya, karena ada pernyataan dari salah satu pimpinan KPK untuk melakukan untuk menyetop pemberian bansos 3 bulan sebelum pemilu dan pilkada dilakukan, dan itu sudah disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri. Betul. Itu persis yang dilanggar oleh pemerintah. Artinya apa yang disampaikan oleh Pak Muhadjir bertentangan dengan yang disampaikan oleh Kemendagri dan ini ditambah lagi bertentangan dengan lebih dari 2000 jurnal ilmiah
yang ada di internasional bertentangan dengan beberapa teori-teori yang menjelaskan soal itu. Itu yang disebutkan tindakan koruptif tuh di situ, Mas. Iya. Artinya kelihatan sekali lah gitu, Pak ya. Iya. Apalagi Pak Abe? Nah, kelihatan apanya? Menghambanya. Enggak, salahnya kelihatan gitu maksud saya. Pak Abe, barangkali ada beberapa poin lagi keterangan dari menteri yang kira-kira kan ada beberapa jawaban yang disampaikan dari 01 kalau nggak salah. Iya, sebenarnya kami membuat satu analisis yang sangat dalam mengenai itu. Saya masuk di pernyataannya, misalnya saya sebut aja ini PMK dan Menteri Keuangan ya. Dia menyebut ini soal kaitannya dengan dampak El Nino. Dampak El Nino disamakan dengan kedaruratan pandemi COVID sehingga bantuan pemerintah disalurkan untuk 22 juta penerimaan manfaat dan diperpanjang hingga 6 bulan ke depan. Padahal kalau yang kita tahu, Mas, bahwa jumlah orang yang miskin itu masih cukup banyak sebenarnya. 10%-nya itu kan kira-kira 29 bukan 22 juta. Iya. Satu itu. Terus kedua ada wilayah-wilayah El Nino, miskin ekstrim, Mas, di berbagai tempat. Jadi pertanyaannya tuh itu bantuan itu sampai nggak ke situ? Jadi saya khawatir itu tidak sampai, cuman untuk kepentingan targeted di wilayah-wilayah elektoral tertentu. Iya. Dan kalau yang pandemi itu kan memang ada bencana, cuman kalau El Nino kan nggak ada. Kalau El Nino disamakan dengan pandemi, itu juga ada kesalahan di situ. Terus sudah gitu tadi saya sudah sampaikan El Nino-nya sudah mereda karena BMKG tahun 2003 menyatakan bahwa El Nino itu akan berakhir di awal 2024. Jadi sebenarnya El Nino-nya nggak ada, Mas. Jadi kok masih pakai argumen El Nino? Ya itu yang tindakan koruptifnya itu ada di situ sebenarnya. Jadi antisipasi yang sangat berlebihan terhadap El Nino adalah justifikasi sebenarnya untuk menggelontorkan bansos secara masif. Dan itu berkaitan dengan pemenangan salah satu calon tertentu sebenarnya. Iya, Pak Habibie, kalau mengacu dari penyampaian kalau nggak salah Prof. Antoni ya. Prof. Antoni pernah menyampaikan bahwa apa yang dilakukan ini korupsi lah gitu. Beliau ahli ekonomi memang, jadi bicara soal hukum tentunya berbeda. Tapi saya jadi terpikir gini, Pak Habibie, seandainya nih, ini saya cuma kira-kira nih, Pak Habibie, seandainya ada 10 orang untuk memudahkan ini, Pak Habibie, 10 orang yang perlu bantuan dari negara. Negara punya kewajiban membantu karena uangnya uang rakyat juga kan. Dan ternyata karena ada suatu kepentingan diarahkan hanya 4 orang yang dapat nih seandainya. Dan kemudian gara-gara itu terdampak 6 orang ini menjadi mungkin lebih miskin yang tadinya nyaris miskin menjadi miskin ekstrim dan seterusnya. Itu kalau dilihat-lihat kan sebetulnya terjadi kerugian perekonomian negara itu, Pak. Walaupun tentunya menghitungnya perlu dilakukan dengan lebih teliti dan lebih jeli. Jadi saya pikir jangan-jangan ada benernya itu, Pak Habibie. Kalau Pak Habibie menggambarkan itu gimana? Karena begini, Pak Habibie, bicara terkait dengan dampak korupsi itu tentunya tidak hanya berkaitan dengan apa yang diambil untuk dimiliki secara pribadi, tapi yang dimanfaatkan untuk kepentingannya itu juga bisa menjadi praktek korupsi. Atau diberikan kepada pihak lain yang tentunya ada suatu kepentingan value yang akan diperoleh. Bukan, karena ada juga loh Pak Habibie, orang yang berbuat korupsi sebagian disumbangkan untuk kepentingan sosial. Itu kan menjadi dianggap sebagai dia yang memberi gitu, Pak Habibie. Pak Habibie menggambarkan itu gimana tuh? Itu kan kalau pakai pasal 2 Undang-Undang Tipikor kan pertama ada perbuatan melawan hukumnya itu melanggar undang-undang apa enggak. Nah di situ kan ada melanggar undang-undang konstitusi, melanggar undang-undang APBN, karena harus dapat persetujuan dari DPR. Itu unsur itu kayaknya sudah terpenuhi itu. Sekarang mari kita lihat apakah ini sekedar keuangan negara atau perekonomian keuangan negara. Ini kan unsur kedua yang mesti dibuktikan. Nah mari kita lihat, Mas. Bansos itu ada masyarakat miskin. Nah ada perlindungan sosial juga ada. Nah biasanya itu kan targeted, Mas. Lembaga yang punya otoritas itu adalah Kementerian Sosial. Nah sekarang pertanyaannya, kalau itu diberikan bukan pada atau bukan melalui selected targeted orang-orang yang memang harusnya dibantu, itu merugikan nggak? Kalau saya kok kelihatannya merugikan. Merugikan, benar. Itu kan harusnya kan ke orang-orang yang itu. Yang kedua, Bu Risma itu mengatakan dalam keterangannya dia sengaja memberikan itu tidak dalam bentuk beras, dalam bentuk uang supaya kontrolnya terjadi.
Karena dalam prakteknya banyak yang natural, banyak yang dikorupsi. Ya. Nah, itu kemudian pertanyaannya kenapa lo pakai beras? Iya. Nah, itu juga menarik. Nah, beras ini Mas, kalau kita kaitkan lagi dengan kebutuhan masyarakat dan cara gentong babi bekerja, itu ternyata yang dibutuhin masyarakat memang beras, Mas. Betul. Jadi beras itu memang menjadi alat tukar yang menjadi bersifat transaksional karena itu punya pengaruh pada elektoral ketimbang uang gitu. Iya. Tapi Pak BW, betul juga ini. Kalau kemudian pemilihan beras untuk diberikan itu memang berdampak karena apa? Bisa show, bisa dilihatkan. Kalau uang kan ditransfer tidak kelihatan. Itu yang lain, betul. Ya kan? Betul. Tapi yang menjadi problematika adalah gara-gara dilakukan dengan proses itu membuat cadangan beras menjadi habis dan kemudian harga naik. Ya. Itu kan kerugian perekonomian betul, juga. Masuk juga di situ. Itu setuju saya tuh. Iya kan? Jadi dengan begitu sebenarnya perekonomian negara itu kan harus juga dikaitkan dengan daya beli masyarakat kan. Betul. Jadi orang susah tidak mendapatkan beras dan dia harus mengeluarkan jauh lebih banyak biaya untuk membeli. Itu karena beras yang stoknya itu udah dibagi-bagi ke orang-orang menjadi bagian dari kelompoknya mereka. Iya. Dan memang problematika ini kan baru kali ini barangkali diteliti dengan jeli, dengan cermat dan dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi, Pak Dewi. Dan tentunya kita membicarakan ini juga dengan harapan untuk masyarakat paham dan ke depan hal ini harus dicegah, jangan sampai dibiarkan lebih marak lagi dan lebih berani lagi berbuat begitu. Baik. Pak BW, tentunya kita berharap dalam proses Mahkamah Konstitusi ini ada putusan yang betul-betul diberikan dengan berani dan objektif serta apa adanya, Pak BW, dengan jujur ya. Dan tentunya sebaliknya kalau kemudian keputusan yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi itu justru tidak bisa melakukan dengan cara adil ya, dengan cara yang benar-benar bisa dipercaya. Tidak memutus mata rantai kecurangan. Tidak memutus mata rantai kecurangan, maka kita khawatir legitimasi ke depan untuk Mahkamah Konstitusi akan terganggu nih, Pak BW. Marwah dan kehormatan Mahkamah Konstitusi jadi pertaruhan sebenarnya, Mas. Iya. Pak BW barangkali sebagai closing statement bagaimana menyampaikan terkait dengan hal itu, Pak BW? Ada proses pembelajaran yang luar biasa banyaknya sebenarnya bahwa di dalam Pilpres 2024 ini, dan kecurangan ini menurut saya bukan sekedar masif, sudah proven, sudah bisa dibuktikan sebenarnya. Tinggal sekarang apakah kita mau menyetop ini atau tidak. Itu sebabnya saya mau mengutip pernyataannya Mbak Mega, Mas, menjadi menarik. Apakah Mahkamah Konstitusi akan menjadi palu godam atau palu emas yang akan justru memberikan dan menghidupkan harapan kita untuk Indonesia yang masa depan. Jadi itu menarik. Dan amicus curiae ini untuk tidak mengurangi yang lain-lainnya sekarang makin bertambah, Mas. Ya ternyata bukan hanya Megawati. Pertama ada 303 akademisi yang diwakili oleh Profesor Sulis dan Mas Ubed. Terus udah gitu dari teman-teman Gajah Mada. Terus udah gitu dari kalangan budayawan. Terus udah gitu yang ketiga dari kalangan BEM, Mas. Ada 4 universitas. Ada UNPAD, ada Undip, ada UGM, ada UNER. Itu BEM-nya membuat itu. Terus Mbak Mega. Terus ada kalangan satu lagi yang belum disebut, diaspora. Kelompok diaspora juga ternyata membuat amicus curiae. Menurut saya ini bagian yang paling menarik, yaitu keterlibatan publik, bukan sekedar unjuk rasanya, tapi kemudian menjadi sahabat MK dan mengajukan argumennya. Yang paling menarik lagi, gelombang aksinya itu akan terus-menerus terjadi, Mas. Kemarin tanggal 16 terjadi, tanggal 18 katanya juga gitu, tanggal 19 juga gitu, tanggal 22 juga akan jadi seperti itu. Jadi kalau masyarakat datang berbondong-bondong ke sana, maka kemudian itu bisa dipakai untuk menunjukkan keprihatinan masyarakat dan dukungan masyarakat supaya MK benar-benar bisa menjalankan putusan berbasis pada substansi keadilan dan punya keberanian untuk menjalankan itu. Menarik, Pak BW. Semoga MK bisa mengambil keputusan dengan yang seadil-adilnya dan menjaga marwah dan kehormatan Mahkamah Konstitusi. Terima kasih, Pak BW. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.